Bapak Ibu Sobat UMKM Brilian. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kita kembali lagi bertemu di webinar setiap minggu yang diadakan oleh 5MKM. Dan hari ini ketemu lagi sama saya selaku Master Saramani di acara kita hari ini, yaitu webinar online Bangun Branding Bisnis dengan Website. Seperti judulnya ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama nanti belajar terkait seperti apa sih sebenarnya kita harus membangun branding gitu ya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk bisnis kita juga kita bisa nih cari strategi bareng-bareng cara bangun branding yang tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan website nih Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu saya boleh untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, selama kegiatan kita berlangsung, Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mematikan mikrofonnya masing-masing ya, untuk kelancaran acara kita hari ini. Tapi Bapak Ibu sangat diperbolehkan untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa sama-sama ketemu gitu ya, ketemu secara virtual, bisa sama-sama lihat satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga diharapkan untuk bisa mengganti namanya gitu ya, terlebih dahulu supaya kita bisa saling kenal. Contohnya nama underscore, nama usahanya apa gitu ya, misalkan saya Grace underscore warung snack gitu misalkan. Jadi boleh banget untuk diganti terlebih dahulu, di rename namanya biar kita bisa sama-sama saling kenal. Nah, sebelum kita masuk gitu ya ke acara inti kita hari ini, saya mau kasih bocoran siapa sih yang akan hadir bersama dengan kita hari ini. Dia adalah business consultant manager dari Indo Trading, yaitu Bapak Abdurrahman. Nanti Bapak Abdurrahman akan bagi-bagi tips gitu ya secara detail terkait bangun branding bisnis ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi foto bersama nih Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, webinar 5MKM pasti akan bagi-bagi banyak sekali hadiah gitu ya. Dan hari ini kita punya hadiah spesial loh Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita akan ada hadiah gitu ya untuk foto terunik gitu. Nanti kita foto bersama akan kelihatan nanti ya Bapak Ibu boleh pakai pose paling menarik. Nanti akan ada hadiah untuk foto terunik. Nanti di akhir acara juga kita punya hadiah untuk pemenang kuis. Dan yang paling spesial lagi di webinar kita hari ini, kita punya hadiah gratis gitu ya, pembuatan website di Indo Trading dan juga akan dibuatkan akun seller khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar kita hari ini yang sudah mengisi scoring dan juga punya legalitas usaha. Oke, sekali lagi kita punya hadiah door prize paling meriah gitu ya, grand prize lah kita sebutnya ya, grand prize kita di webinar hari ini yaitu pembuatan website gratis dan juga akun seller di Indo Trading khusus untuk Bapak Ibu semua yang hadir webinar hari ini yang sudah mengisi scoring UMKM dan juga punya legalitas usaha, oke? Jadi ditunggu sampai akhir acara Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana gitu ya, nanti siapa tahu Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di sore hari ini. Oke, jadi dipersilakan Bapak Ibu, kita akan foto bareng dulu, boleh dinyalakan kameranya masing-masing, kita akan foto terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada yang mulai menyalakan kamera. Oke, saya mau lihat dulu. Oke, mungkin bisa saya nggak di spotlight ya, kita biar rame-rame nih, kelihatan semua pesertanya. Oke, masih ada yang belum menyalakan kamera, ini saya tunggu aja deh, biar kelihatan lebih meriah gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh dikasih pose ya, pose paling unik, paling keren gitu Bapak Ibu kalau mau bawa produknya juga boleh banget gitu ya, sekalian promosi. Jangan lupa kita punya hadiah spesial ya untuk Bapak Ibu yang bisa memberikan pose paling meriah, paling semangat di sore hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya. Oke, sudah kita kasih waktu 10 detik lagi, kalau masih mau ganti-ganti pose, mau ganti-ganti gaya juga dipersilahkan, oke? Udah mulai agak rame, oke boleh. Kita akan sama-sama hitung ya, hitung bareng-bareng ya, posenya ditahan, oke saya bantu untuk memandu, teman-teman panitia boleh bantu untuk difotokan ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, boleh sekali lagi kita ganti pose ya, boleh ganti pose yang lebih meriah gitu. Jangan lupa produknya kalau mau dibawa juga boleh. Oke, kita hitung lagi sekali, 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, boleh ditahan ya kameranya, boleh tetap dinyalakan. Kita akan sama-sama langsung masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdurrahman selaku Business Consultant Manager dari Indo Trading. Selamat siang Mas Rahman, Pak Rahman atau Mas Rahman? Mas Rahman Selamat aja. siang, Pak Grace. Salam dahsyat. Semangat. Iya, semangat banget. Oke, Semangat, Pak. Mas Rahman sehat ini ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat. Mbak Grace juga sehat ya? Kelihatannya segar juga kok. Sehat banget. Oke, kita boleh langsung Mas Rahman untuk ke pemaparannya. Boleh, Silakan. boleh. Oke, terima kasih Mbak Grace atas waktu dan kesempatannya juga. Begitu juga dengan teman-teman kru partner dari Bank BRI dalam hal ini Link UMKM ya. Sebelum saya memulai sesi, saya tolong direspon Bapak Ibu sekalian. Pertama saya ucapkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya mau cek, tolong dibantu. Suara saya ini kecil, sedang, apa kenceng banget gitu. Boleh nggak tulis di kolom komen chatnya itu? Jelas atau enggak gitu. Kalau jelas, baru kita lanjut supaya nanti nggak ada yang kelihatan. Bu Mia Sumarni, salam kenal. Jelas katanya. Bu Dera Nur ya? Jelas, alhamdulillah. Ayo kalau bisa langsung semuanya Bu, jelas atau enggak. Saya takut kekecilan suaranya. Saya juga takut samar-samar suaranya kayak gitu. Jadi kalau udah jelas semua, jadi saya siap untuk mulai. Pak Arsat, Bu Yulia PTMI, Bu Dias ya, Rizky Aisyah, jelas. Oke, rata-rata jelas ya. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu yang hadir pada event webinar online dari Link UMKM ini. Saya juga berterima kasih kepada tim dari Link UMKM telah meluangkan waktu untuk Indo Trading bisa menjadi bagian pada acara webinar hari ini yang mana tujuannya sama-sama membantu tadi naik kelas UMKM-nya supaya bisa terima pesanan dari mana-mana gitu, termasuk dari buyer-buyer yang ada di Indo Trading nantinya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya nggak berpanjang lebar, kita akan mulai di materi saya ya. Bisa dipublikasikan ya. Oke, tema kita adalah saya pribadi dari Indo Trading mewakili punya campaign yaitu indotrading.com memberi dan melayani dengan setulus hati. Karena kita visinya sama dengan Bank BRI lah seperti itu. Tema kita yang hari ini adalah gimana sih bangun branding bisnis dengan website gratis dari indotrading.com atau bangun branding bisnis dengan website gratis. Oke, next. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya pada hari ini ya. Saya lupa ucapkan nih. Jadi, oh ya, Bapak Ibu selama sesi saya berjalan, silahkan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan, tulis saja di kolom chat, nanti di akhir akan dijawab seperti itu Bapak Ibu ya. Takutnya nanti udah dengar-dengar nulisnya belakangan lupa, mendingan pas udah ingat langsung tulis di kolom chat pertanyaannya apa, nanti coba kita bacakan satu persatu dan coba saya jawab nanti seperti itu. Sebelumnya katanya tak kenal maka tak sayang, makanya saya izinkan Bapak Ibu sekalian, Mbak Grace dan teman-teman Link UMKM, saya memperkenalkan diri. Bahwasannya saya adalah Abdurrahman, saat ini mewakili perusahaan saya indotrading.com sebagai BC Manager. Jadi sedikit informasi, saya telah bergabung di indotrading.com sejak tahun 2012. Jadi kurang lebih awal-awal Indotrading saya udah ikut nih. Jadi ini pengalaman pertama saya di dunia internet adalah di indotrading.com. Waktu awal-awal saya nggak ngerti internet itu apa gitu, memberikan dampak apa. Apakah cuma pengen tahu status orang-orang lagi di mana gitu. Dulu-dulu kan masih zamannya Friendster, Facebook juga masih belum terlalu banyak di Indonesia gitu. Makanya saya coba masuk ke indotrading.com dengan tujuan setelah saya digodok, oh ternyata Indotrading itu ngebantuin UMKM begini. Akhirnya semangat saya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Jadi tetap sama semangatnya untuk mengedukasi dan membantu
agar para pebisnis UMKM apapun jenisnya, supplier, produsen, itu bisa eksis dan mudah ketika buyer melakukan pencarian untuk membeli barang atau jasanya melalui indotrading.com maupun platform lainnya, seperti itu. Dan sekilas info, saya juga akan hadir, insya Allah kalau tidak ada masalah, di acara tanggal 30 Oktober di IFBC Expo atau seminar franchise. Next. Kita masuk ke sesi, kenapa sih harus ke digital? Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini sudah nggak asing dengan yang namanya digital, digital marketing, online seperti itu. Jadi kurang lebih digital itu adalah teknologi yang tercipta atau diciptakan semata-mata supaya kita gampang, mudah bagi penggunanya sebenarnya. Jadi kalau ada sampai Bapak Ibu merasa, wah masuk internet susah ya? Wah, berarti belum mendalami. Sebenarnya sangat mudah asalkan ada yang mau mendorong. Nah, Indotrading ini emang hobinya ini mendorong, membantu bagaimana pelaku bisnis ini supaya mereka gampang jualannya lewat Indotrading maupun lewat platform lainnya seperti itu. Jadi kita bisa mendatangkan customer yang sudah lama nggak kontak. Dulu saya beli sama siapa ya, dengan adanya digital, dia bisa datang ketemu lagi. Begitu ketemu, oh ini saya dulu beli di sini. Nah, inilah salah satu fungsinya ada digital, tapi digital itu tidak harus menggantikan yang offline, tidak. Justru bisa berjalan berbarengan. Offline-nya ada, digitalnya pun harus ada. Sekarang udah wajib, apalagi zaman seperti ini, seperti itu. Jadi itu tadi ya, untuk mendapatkan kontak yang sudah lama order, bisa order lagi, mendapatkan buyer baru dari jangkauan yang begitu luas, dan selalu bisa berinteraksi dengan customer lebih cepat, efisien, dan jangkauan yang luas dengan digital marketing ini, seperti itu. Jadi banyak banget fungsinya. Oke, next. Digital marketing tuh apaan sih? Ngapain sih? Apa aja sih unsur-unsurnya gitu ya? Nah, kita akan masuk, mungkin saya sekilas ya akan uraikan digital marketing yang penting. Ini harusnya Bapak Ibu sudah tahu semua. Cuman biasanya banyak pelaku-pelaku usaha itu tahu tapi belum action, gitu aja sih, seperti itu. Next. Oke, jadi digital marketing itu adalah teknik pemasarannya. Jadi teknik pemasaran yang dilakukan melalui media-media digital yang ada saat ini untuk menjangkau calon buyer tadi. Tadinya mungkin dia nggak beli karena kita upload, kita jual, dia bisa beli gitu. Apalagi, oh ternyata di Mampang ada yang jualan dimsum misalkan, pabrik dimsum. Tadinya nggak tahu, jadi tahu. Itulah digital marketing. Cuman dalam pengaplikasiannya kita benar-benar harus serius, tidak hanya cuma ngupload. Nanti kita jelaskan. Terus tujuan digital marketing adalah sebagai tools gitu untuk mendukung branding dan terjadinya sales gitu. Jadi digital marketing sekali lagi bukan cuma kita posting-posting, tapi bagaimana kita menggunakan tools ini, toolsnya kita kita gunakan untuk mendorong, membantu supaya apa yang kita jual atau yang kita sediakan jasanya bisa dibeli oleh calon buyer-buyer di luar sana, dari manapun wilayahnya, seperti itu. Kemudian memang pada umumnya digital marketing yang solid ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman, yang memadukan teknik serta pengetahuan psikologi pasar dan teknologi. Jadi digital marketing itu maksudnya begini, dilakukan orang yang berpengalaman. Bisa jadi dia ngerti Google, tapi kalau dia tidak mengerti sedikit tentang produknya, bisa jadi nggak sinkron seperti itu. Tapi kalau mereka sudah ngerti, oh dimsum ini misalkan contohnya penyukanya adalah umur 18 sampai 40 tahun, seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah tahu. Kita sudah tahu seperti itu. Jadi kita bisa targetkan di mana sih ini cocoknya jualan dimsum, kurang lebih seperti itu. Next. Jadi ini saya bikin sedikit flow, sebenarnya tidak harus berurutan, tapi dari mana saja. Bapak Ibu boleh screenshot, boleh foto ya tentang roadmap digital marketing ini. Jadi sebenarnya apa aja sih yang kita perlukan dalam digital marketing itu? Jadi yang pertama adalah yang tadi saya bilang, tentukan target traffic calon buyer. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, saya waktu di offline kayaknya sebulan itu atau seminggu itu yang datang ke tempat saya, toko saya kayaknya 100 orang atau lebih sedikit lagi, mungkin 10 orang gitu. Nah, kita sekarang target karena kita bisa menjangkau lebih luas, bisa nggak kita keluar dari
lingkungan kita. Contoh di Mampang, kita bisa jualan ke Bogor, bisa terima pesanan di Sulawesi. Bisa nggak? Kalau bisa, yuk kita tentukan targetnya yang cocok berapa. Misalkan apakah 10 kali lipat dari target yang sebelumnya, yang 10 kunjungan jadi 100. Karena secara umum memang visitor atau kunjungan menentukan terjadinya penjualan seperti itu. Salah satunya ya, maksudnya salah satu ya yang menentukan terjadinya penjualan. Makanya penting dengan kita meningkatkan traffic, peluang kita atau opportunity kita untuk terjadinya pembelian itu sangat memungkinkan bisa menjadi besar sekali seperti itu. Kemudian setelah targetnya ditentukan, trafficnya mau berapa, kita sudah buat belum Google Bisnisku atau Google Bisnis. Google Bisnis ini sekarang sudah berganti nama sebenarnya Google Maps gitu. Jadi minimal-minimal Bapak Ibu semua memiliki tuh daftar di Google Bisnis pakai akun Gmail-nya. Seperti itu. Fungsinya apa sih? Yang pertama, kalau dalam pembelian kapasitas besar, masih masih banyak orang-orang atau pembeli-pembeli yang mempertimbangkan eksistensi bisnisnya. Jadi dengan adanya Google Bisnis, apalagi dia bisnisnya update, selalu update. Yang pertama, statusnya tidak tutup permanen atau tutup. Yang kedua, dia buka, apalagi bisa buka setiap hari. Itu bisa di-set seperti itu. Dengan adanya Google Bisnis, itu membuat apa ya? Pengalaman membeli pelanggan itu semakin meyakinkan gitu. Oh, dia ada tokonya di gedung ini. Oh, tokonya ada di sini. Perusahaannya ada, jelas di fotonya ada semuanya. Apalagi sudah memiliki ulasan di dalam Google Bisnisku ini. Semakin membuat percaya. Karena dengan kondisi seperti ini, Google Bisnis membuat si calon buyer ini memotong ya, meringkas lah seperti itu. Tadinya mereka, saya nggak bisa tuh beli langsung di online, saya maunya transaksinya kan saya ratusan juta misalkan, atau puluhan juta, saya maunya ketemu dulu. Minimal Google Business ini mewakili seperti itu. Mewakili dalam artian mereka bisa melihat, oh kantornya di sini, oh dekat jalan ini, kelihatan semua seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya dorong Bapak Ibu, bagi yang belum memiliki Google Business, segera masukin di list untuk dibuat Google Business-nya supaya terdeteksi. Dan juga ini penting ketika nanti Bapak Ibu sudah membuat Google Business atau bisnisnya ini dekat-dekat rumah, kalau mau pakai Google Maps ketika bepergian dari jauh-jauh, jadi bisa tahu, bisa langsung sampai seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah WhatsApp Business. Ini saya nggak tahu nih Bapak Ibu, tolong tulis di kolom chat sudah punya WhatsApp Business belum Bapak Ibu? Semuanya sudah punya WhatsApp Business belum? Sudah. Dari Bu Fitri mie ayam, sudah. PTMI, good. Sudah cake dan cookies, oh keren. Betul. Bagi yang belum memiliki, segera Bu, miliki WhatsApp Business. WhatsApp Business ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi WhatsApp Business ini penting ketika perusahaan Ibu atau usaha Ibu menjual produk atau jasa. Nanti Ibu cek pertanyaannya selalu itu aja enggak gitu. Kalau pertanyaannya selalu itu aja, mendingan dibuat balas otomatis supaya Ibu bisa fokus atau Bapak bisa fokus ke bisnisnya seperti itu. Jadi pertanyaan misalkan harganya berapa ya? Langsung tinggal jawab otomatis. Silakan lihat katalog kami di Google My Business, klik ini gitu. Jadi meringkas gitu. Jadi nggak selalu kita membalas yang itu aja gitu. Kalau yang itu aja kita bikin WhatsApp bisnis supaya bisa dijawab otomatis. Jadi yang nanti yang belum buat, nanti mungkin bisa ya kita sounding WhatsApp bisnis yang gratis itu, download saja WhatsApp bisnis di Google Play Store, nanti masukkan nomor teleponnya seperti itu. Bedanya kalau yang berbayar dia centang hijau atau centang biru gitu seperti itu. Kemudian kalau sudah ada Google Business, WhatsApp Business, sebaiknya memiliki website atau email corporate bagi perusahaan-perusahaan yang memang bertransaksi secara corporate. Contohnya, Rahman menjual plywood atau triplek misalkan gitu ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Websitenya sudah bagus, ditambah emailnya corporate, rasa-rasanya itu lebih meyakinkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi email corporate itu adalah abdur.rahman@indotrading.com atau .co.id atau .id seperti itu. Jadi itu punya nilai tambah seperti itu. Mungkin dilihatnya mungkin banyak yang mengira sama saja lah Gmail dengan itu, tapi
secara psikologi sebenarnya kelihatan lebih terpercaya. Apalagi .co.id sebenarnya itu kan harus melampirkan SIP dan NPWP. Jadi Bapak Ibu terlihat lebih sangat meyakinkan ketika orang mau email, mau bikin quotation, mau bikin penawaran segala macam seperti itu. Nah, website ini banyak sekali saya informasikan. Pembuatan website itu banyak sekali di Google dimanapun banyak. Nah, website ini harus memenuhi beberapa spesifikasi. Yang pertama, websitenya harus ada yang handle. Nah, ada yang handle ini maksudnya gimana sih? Website itu kalau kita buat pribadi, bikin sendiri, itu wajib keluar biaya maintenance, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya website, dicek lagi websitenya ada biaya maintenance nggak? Kalau nggak ada biaya maintenance, segera tanya orang yang bikin websitenya, Bu, Pak, ada nggak biaya maintenance-nya per tahun gitu? Karena apa? Karena website yang dibuat itu harus selalu diupdate. Seperti itu. Harus selalu dicek kondisinya. Kondisi apa sih? Website itu penting ketika kita sudah melakukan iklan, kita arahkan ke website. Call to action atau CTA-nya, call to action, kita giring kemana dia kalau kita udah iklanin. Suruh belanjanya di mana dia. Seperti itu. Dengan adanya website ini, website adalah, saya katakan, website adalah aset digital. Jadi bukan cuma punya website, bukan. Website itu ada aset seperti Bapak Ibu punya kantor, punya toko, seperti itu. Sama, ini website ini adalah aset digital. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah website ini bisa tampil kapan saja selama website itu bisa diakses, seperti itu. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah kalau websitenya aman-aman saja, rasa-rasanya peluang-peluang untuk mendapatkan penjualan tuh besar gitu, seperti itu. Nah, website itu yang pertama, lebih baik adalah aman dari hacker. Maksudnya ada yang menjamin, seperti itu. Kedua, tidak disusupi malware atau virus, seperti itulah Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya Indotrading sudah memenuhi itu, nanti coba saya bahas lebih detail. Kemudian setelah website dan email corporate, ada baiknya Bapak Ibu menggunakan atau memaksimalkan sosial media. Jadi sosial media itu Facebook, Instagram gitu. Atau kalau misalkan memang suka bikin konten berupa video, bisa masuk ke TikTok, seperti itu. TikTok merupakan platform distribusi konten distribusi seperti itu ya. Jadi dia menghadirkan video-video, dia bisa untuk jualan, apalagi produk-produk apapun bisa untuk jualan, seperti itu. Jadi bisa dimaksimalkan. Kalau belum mengarah ke ads, minimal sudah punya account-nya dulu di Facebook, di Instagram, di LinkedIn ya kalau perusahaan PT gitu ya. Kemudian di TikTok, Twitter, seperti itu. Minimal itu, seperti itu. Kemudian ada juga Google Search atau Display Ads. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan sebenarnya yang kalau di Google Search ini saya katakan cocok adalah perusahaan-perusahaan yang mengarah ke arah penjualan dalam kapasitas medium hingga ke atas itu, tinggi, seperti itu. Contohnya penjualan besi baja gitu. Untuk proyek lah, seperti itu. Jasa konstruksi, bahan kimia, dan lain-lain yang mengarah ke perusahaan-perusahaan, sangat saya sarankan cocok untuk ada di Google Search. Google Search itu adalah ketika kita ketik Google itu, diketik apa tuh muncul, nah itu di situ Google Search. Dan Display Ads, kalau bisa memang ada anggarannya, seperti itu. Display Ads itu bisa muncul di Kompas, di detik.com, di YouTube, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ada namanya juga teknik untuk masuk mendominasi salah satu platform, contoh Google misalkan, yaitu dalam bentuk atau dalam strategi namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi mengoptimalkan kata kunci yang kita rasa ini, kita yakin, wah ini kata kuncinya bagus untuk bisnis saya, sesuai dengan produk saya, dioptimasi. Kemudian ada juga copywriting, seperti itu. Copywriting supaya bagaimana produk kita menarik kepada calon pembeli, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah video kompro, pembuatan video kecil-kecilan boleh yang menyatakan itu perusahaannya sudah jalan, bisnisnya segala macam. Lalu ke platform B2B, seperti itu. Oke, next. Jadi tadi saya bilang, yang pertama tentukan target. Sekali lagi Bapak Ibu silakan mulai sekarang tentukan target. Tentukan, maksudnya saya jualan cuma di Pulau Jawa deh. Nggak mungkin saya ke Papua karena ongkirnya mahal, lebih mahal dari barang saya. Oke, berarti itu Ibu sudah set, Bapak Ibu sudah set, udah nanti tinggal disiapkan saja ketika mau berpromosi, melakukan promosi, penyampaian pesan-pesan tentang produk atau jasanya.
Jadi ditargetkan, dispesifikasikan promo ini atau produk saya hanya bisa dijangkau di Pulau Jawa, seperti itu. Next. Tadi saya bilang, Google Businessku ini sebenarnya sudah lama. Mereka memberikan secara gratis. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, segera daftarkan. Ketik di Google namanya Google Businessku, gitu aja. Nanti ikutin, masuk ke akun Gmail-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next. Contohnya seperti ini. Indotraining.com, nanti ada yang review, nanti ada websitenya, direction-nya, seperti itu. Jadi supaya muncul di sini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti misalkan jualannya salah satu produk, dimsum, misalkan gitu mau ada di atas di dimsum yang lain, itu beda hal cerita. Itu nanti kita bahas seperti itu Bapak Ibu ya. Ada teknik-tekniknya lagi nanti dengan tim saya juga yang lain. Next. Kemudian inilah salah satu contohnya WhatsApp bisnis. Jadi open jam berapa, kita arahin dia kalau mau beli kemana websitenya, ataukah bisakah di dalam WhatsApp tersebut. Jadi dia pembeli itu bisa langsung klik, nanti kita tinggal terima pesanannya, seperti itu. Maksimalkan Bapak Ibu di sini di WhatsApp bisnis. Ini sangat membantu sekali seperti itu. Next. Kemudian ini yang saya maksud, website adalah merupakan aset digital yang dimana Bapak Ibu kalau punya website harus di maintenance. Apakah harus punya IT? Bisa jadi. Apakah tanpa IT bisa? Bisa. Nanti bersama Indo Trading kita akan bantu bagaimana Bapak Ibu punya akun seller dan mendapatkan website yang aman dan dikelola oleh Indo Trading, seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh jualan apapun tuh di dalam Indo Trading, sekaligus website-nya nanti bisa dipromosikan kemana-mana, seperti itu. Next. Terus kemudian salah satu contoh copywriting mungkin Bapak Ibu, siapa yang udah tahu copywriting Bapak Ibu dan udah pernah coba, ada Bapak Ibu di sini yang sudah pernah pakai copywriting? Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu yang sudah pernah pakai copywriting atau belum ada sama sekali. Halo, suara saya pakai kedengeran? Terdengar Bapak, boleh? Terdengar ya? Bapak Ibu sudah ada yang pakai belum copywriting seperti ini? Contohnya dimanapun, ini berlaku di offline maupun di online ya Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan, jadi seolah-olah belum ya Bu Elvis Bau ya, belum ya. Jadi copywriting adalah memancing orang atau kunjungan ya ke salah satu usaha kita gitu, maupun usaha kita ada di online atau di offline, seperti itu. Kalau di offline ya contohnya, kalau di offline contohnya adalah ya. Suaranya kecil Bang. Suaranya kecil ya? Halo? Enggak Pak. Iya Kak. Bu, Mungkin aman Bu suaranya dari Baik. Mbak Grace. Kayaknya suara Ibu nih dari internetnya Bu, tolong dicek lagi Bu. Jadi saya lanjut ya, bagi yang belum, copywriting itu penting. Jadi bagaimana kita membuat kesadaran calon pembeli kita, seolah-olah seperti ini contohnya, perusahaan milik Bill Gates iklan di Indo Trading, padahal ada kata-kata tidaknya kecil di sini, tidak beriklan di Indo Trading, seperti itu. Tapi kan yang membaca tuh, oh iya gitu, kita numpangin orang yang sudah terkenal, udah famous gitu Bu, seperti itu. Jadi menumpangin gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ya. Sekali lagi suara saya jelas atau enggak? Tolong tulis di kolom chat Bapak Ibu. Yang jelas-jelas, soalnya dari Mbak Grace ini jelas nih suaranya. Tolong tulis di kolom chat, jelas. Saya cek lagi. Jelas Bu Fanya, makasih Bu Fanya Nurulita. Oh jelas ya, oke. Oke, semuanya jelas ya berarti ya. Oke, next kita lanjut. Makasih responnya Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke SEO. Oke, di next saja. SEO, Search Engine Optimization. Jadi SEO itu apa sih? Ngapain sih dia? Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu usahanya sudah lebih dari 5 tahun, biasanya kami atau saya itu menyarankan supaya digenjot, didorong, dimaksimalkan produk tersebut yang sudah dijual kurang lebih 5 tahun tadi. Contohnya, kita menjual produk ini sebagai produsen apa ya contohnya, dimsum deh, gitu ya. Karena kita yakin dimsum kita
disukain banyak orang, contohnya misalkan seperti itu ya, kita bisa maksimalkan bagaimana caranya kalau orang ketik produsen dimsum atau produsen dimsum frozen, kita ada di Google, di halaman pencarian Google, kita terdaftar seperti itu. Untuk terdaftar di Google, ini hak prerogatifnya Google. Jadi beberapa teman-teman agensi termasuk Indo Trading seperti itu hanya bisa memaksimalkan, mengoptimasi, kami tahu caranya mengoptimasi sehingga Google mau memberikan skor atau penilaian yang baik sehingga situs tersebut bisa muncul atau tampil di halaman Google seperti itu. Jadi kalau fungsinya adalah ketika orang butuh cari di Google produsen dimsum, dia mau jadi distributor, pas banget ketemu urusan Bapak Ibu, dia klik, tanya-tanya, WA atau telepon, kemungkinan terjadi transaksi sangat besar. Bisa mendatangkan traffic dan transaksi seperti itu Bapak Ibu. Next ya. Kemudian, ini tadi yang saya bilang, dia sifatnya muncul di halaman Google hingga halaman 1 secara organik. Secara organik artinya secara natural. Benar-benar mulainya dari nol, istilahnya seperti itu, bertahap. Ketika Google sudah sampai menobatkan situs atau website Bapak Ibu di halaman pertama, artinya Google menilai situs Bapak Ibu itu sangat layak ada di halaman pertama. Jadi orang yang muncul di halaman pertama adalah orang-orang yang sangat layak, khususnya dengan organik tersebut ya, seperti itu. Kemudian benefitnya adalah lebih menguntungkan untuk jangka waktu lama. Jadi website-website atau iklan-iklan yang terdeteksi sudah masuk ke SEO, sudah menjalankan SEO-nya tersebut, dia lebih menguntungkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Kita tinggal tidur jam 12 malam, dia masih bekerja, bisa menawarkan istilahnya seperti itu. Inilah salah satu juga kegunaan masuk di digital ya, seperti itu. Tapi dengan adanya target produk kita muncul di Google, kita beriklan secara masif gitu, jam berapapun orang cari kita bisa ketemu seperti itu. Dan tidak ada biaya per klik. Perbedaannya tidak ada biaya per klik, justru dia makin diklik, makin naik rankingnya seperti lebih bagus seperti itu. Kemudian next. Inilah salah satu contohnya yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya adalah produsen bata api. Tadi saya bilang ya Bapak Ibu, biasanya kalau saya suka tanya, Bapak Ibu usahanya udah 5 tahun jalan belum tentang produk ini? Kalau 5 tahun rasanya udah cocok banget, dia harus dimaksimalin seperti ini, seperti itu. Sebenarnya semua perusahaan bisa memaksimalkan ini, tapi kan tidak secara berbarengan semua perusahaan menggunakan teknik ini. Makanya selagi belum, Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan lebih dulu, bisa tampil lebih duluan seperti itu. Karena ini menguntungkan sekali untuk penjualan seperti itu Bapak Ibu. Karena datangnya dari traffic seperti itu. Nah, Indo Trading juga sebenarnya sudah punya kualifikasi lah, sudah qualified untuk menjalankan teknik SEO ini dengan tim-tim saya yang ada di Indo Trading sudah terbiasa melakukan optimasi SEO untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan-perusahaan B2B ya, bahan kimia, besi baja, dan lain-lain seperti itu. Oke, next. Kemudian ada saudara kembarnya yang tadi selain dari SEO itu ada Google Ads. Next, Google Ads adalah iklan layanan dari Google yang mana iklannya ini instan muncul di halaman pertama Google. Ini yang jadi fokus utamanya Bapak Ibu. Jadi Google Ads ini kepenginnya kita pokoknya muncul di halaman pertama, tapi instan. Nah ini, pakai ini. Dia sistemnya berbayar per klik. Jadi iklannya tersegmentasi, terarah, jadi kita bisa atur tadi, kita nggak jual yang ke Sulawesi deh, ke Papua, ongkirnya lebih mahal dari harga barang kita. Ya udah, kita stop iklan kita muncul di sana. Ya, dengan Google ini bisa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, untuk masuk di halaman 1, faktornya banyak sekali. Yang pertama, kalau orang atau kompetitor atau pebisnis lain juga menggunakan ini, pastinya kita akan adu bidding atau harga lelang seperti itu. Jadi bidding. Jadi dia biayanya pay per klik atau setiap orang satu kali ngeklik iklan kita, dia akan kepotong saldo yang kita endapkan. Jadi seperti kita punya pulsa, kita top up dulu nih, nanti ke iklannya baru kesedot seperti itu Bapak Ibu, kepotong seperti itu. Jadi tapi fungsinya sangat
baik sekali dengan muncul di halaman pertama lebih cepat. Ketika orang butuh pada saat itu, Bapak Ibu situsnya muncul, produknya muncul, pas banget menjual yang dia cari, bisa terjadi transaksi, sangat memungkinkan besar sekali transaksinya seperti itu. Kemudian next. Jadi biasanya Bapak Ibu ya, di Indo Trading kita menerima antrian atau menerima sesi konsultasi yang mana perusahaan-perusahaan ingin menaikkan traffic. Karena memang tujuan utama orang melakukan penjualan adalah mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Karena traffic yang banyak, peluangnya akan lebih besar. Jadi kadang-kadang teman-teman pengusaha juga suka tanya, kok saya sepi ya? Kita lihat trafficnya, oh 100 kunjungan sebulan, berarti sehari sekitar 3 gitu. Jadi kita mungkin, kalau saya pribadi belum bisa kita bilang benar-benar sepi sebelum kita benar-benar maksimal di traffic ini, seperti itu. Nah, cara mendatangkan traffic tadi ya, komponennya saya sudah sampaikan tadi di awal, bagaimana dia harus memenuhi elemen-elemen tersebut berupa Google My Business, kemudian ada juga WhatsApp Business, website, seperti itu. Itu kalau bisa dipenuhi, harusnya bisa mendatangkan traffic lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Itu target penjual dimanapun adalah mendatangkan traffic sebenarnya. Tapi trafficnya ketika sudah banyak, jangan sampai isi dari konten atau landasan atau landing page atau tujuan atau yang kita arahkan si pembeli ini ke satu tempat itu, tapi tidak ada yang merespon. Misalkan kita sudah punya traffic banyak, kita arahkan ke WhatsApp, WhatsApp-nya tidak direspon, WhatsApp-nya balasnya lama. Ketika diarahkan ke website, website-nya nggak bisa dibuka, lama website-nya kebuka. Nah ini bahaya, sayang-sayang duitnya yang tadi dibuang untuk biaya advertising Bapak Ibu. Jadi sebelum jalan, dipastikan juga ini semua berfungsi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk di Google AdWords, kita bisa mencari tren-tren terkini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa punya estimasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh kalau kita mau nargetin barang saya ini, berapa sih biddingnya yang diklik, harga per kliknya, kita bisa buka datanya Bapak Ibu di sini. Pakai dengan keyword planner. Nanti kita akan susun, Bapak Ibu juga bisa susun kalau sudah punya akunnya sendiri, tinggal ditambah-tambah saja harga biddingnya, dapat berapa keyword yang ditarget, misalkan 10, ya udah 10 dibagi jumlah saldo yang akan diendapkan, misalkan saldonya 1 juta, 5 juta, seperti itu ya. Nah, nanti keluarlah estimasi akan mendapatkan berapa klik seperti itu Bapak Ibu. Tapi tentunya di Google AdWords itu sistemnya tidak pasti. Jadi harga biddingnya selalu ada pay per kliknya ini atau harga kliknya ini bisa naik bisa turun, tapi cenderungnya dia naik. Apapun dia kondisinya, walaupun COVID, apalagi COVID, banyak yang menggunakan internet, dia cenderung naik Bapak Ibu seperti itu. Next ya. Kemudian sosial media marketing. Sosial media marketing ini penting banget. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengklasifikasikan bisnisnya. Tadi ya, kalau barang saya, produk saya bahan kimia, cocok nggak sih masuk di Facebook, Instagram? Kalau untuk buat akun, cocok-cocok saja. Sah-sah saja, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau benar-benar mau dimaksimalkan untuk penjualan, masuklah ke situs-situs yang memang urusannya bahan kimia. Kalau situsnya penjualannya mengarah ke penjualan dalam kapasitas besar, masuklah platform-platform seperti Indo Trading atau yang dulu itu Facebook, Yellow Pages kalau zaman dulu seperti itu ya. Nah ini kalau untuk B2B atau ke perusahaan-perusahaan jualnya, cocok masuknya ke Indo Trading. Kalau Bapak Ibu hanya menjual, misalkan menjual dimsum dalam kapasitas retail misalkan gitu, boleh-boleh saja. Jual di Indo Trading bisa, jual di platform lain yang sudah familiar juga bisa, si hijau dan si oranye misalkan seperti, atau si pink misalkan, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah Bapak Ibu. Toh dia sama-sama membantu supaya meningkatkan traffic. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu memiliki website sendiri supaya ketika kita promosikan lewat WhatsApp bisnis, lewat Facebook, lewat apapun jenis medianya,
bisa masuk ke website Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak ada produk lain gitu. Jadi dengan IndoTrading Bapak Ibu bisa jualan di IndoTrading dalam skala pembelian dalam kapasitas besar, juga bisa menawarkan di websitenya sendiri yang didapat dari IndoTrading seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa diposting apapun jualannya lah, barang atau jasa lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau bikin sistem keagenan di IndoTrading, bisa. Saya produsen salah satu makanan, saya produsen bahan-bahan kerajinan misalkan. Saya mau punya cabang di sini, tapi kalau mau buka cabang rasanya biayanya besar. Ya sudah, buat sistem keagenan, posting di dalam iklan tersebut, kami menerima keagenan, berikan detailnya secara terperinci, lalu nanti tinggal mereka siapa-siapa saja yang mau mendaftar diarahkan kemana, apakah ke WhatsApp, atau ke telepon, ataukah mengisi form di Google Dokumen atau Gdoc seperti itu. Itu Bapak Ibu bisa lakukan, bisa setting lah seperti itu. Jadi sosial media ini penting karena Facebook miliaran orang yang mengakses, Instagram pun begitu banyak yang mengakses, apalagi TikTok sekarang lagi in banget TikTok. Jadi Bapak Ibu cuman terkadang dari pelaku usaha itu mungkin bingung mau bikin konten apa ya, gimana, apa langsung jualan ya gitu. Jadi sama seperti ini butuh pendampingan juga, dan kami di IndoTrading siap untuk mendampingi bagaimana caranya Bapak Ibu memiliki konten yang baik, maksudnya dalam segi foto, dalam segi video, seperti itu kita bisa bantu selama kepesertaannya berjalan di IndoTrading, seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian yang berikutnya, silakan di next. Kemudian yang berikutnya adalah video kompro ya. Jadi IndoTrading memahami beberapa perusahaan kepengen banget untuk punya video company profile seperti itu. Atas dasar itulah kita bisa membuatkan video company profile supaya Bapak Ibu semua punya jalan pintas ya, jalan ninja namanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa buat video company profile menggunakan handphone, nanti diedit-edit, sebenarnya tutorialnya banyak banget di YouTube untuk membuat video kompro seperti apa, menggunakan aplikasi apa, itu banyak sekali. Tapi nanti boleh ketika sudah tergabung di dalam IndoTrading, kita akan share menggunakan tools-tools apa saja yang bisa digunakan, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu, lebih baik tinggal nanti kita sesi bagaimana membuat video kompronya supaya berjalan singkat, padat, jelas seperti itu Bapak Ibu tentang produk yang kita jual atau jasa yang kita sediakan. Oke, next. Kabar gembira buat Bapak Ibu semua. Saya mau tanya Bapak Ibu semua di sini, boleh tahu nggak Bapak Ibu siapa yang sudah pernah dengar indotrading.com? Saya belum tanya nih tadi. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sudah tahu belum IndoTrading ini dari mana gitu kalau sudah tahu? Tapi kalau belum tahu, juga saya minta feedbacknya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat, sudah tahu atau belum? Bu Mia Sumarni, belum? Oke Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman lain, apakah sudah ada yang tahu atau belum? Belum tahu. Oke. Belum tahu ya. Baru 3 nih yang jawab nih. Ada lagi Bapak Ibu? Baru tahu ini, oke. Makasih. Yang lainnya Bapak Ibu, silakan jawab. Belum juga ya. Rasa-rasanya memang tidak terkenal IndoTrading ini di kalangan Bapak Ibu ya. Sudah tahu Pak Gunardi? Yes, akhirnya ketemu juga Pak Gunardi. Terima kasih sudah tahu. Apakah ada yang sudah tahu juga IndoTrading? Yang lain? Rasa-rasanya belum tahu semua ya. Oke, belum kopi hitam lambar. Oke. Belum tahu. Oke, mayoritas belum tahu ya. Oke. Sekali lagi salam kenal dari indotrading.com, platform B2B yang mana IndoTrading itu menjembatani supaya Bapak Ibu sebagai pengusaha bisa bertransaksi dengan siapapun. Salah satunya bisa transaksi dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sudah menekan supaya bagaimana UMKM ini harus punya anggaran, yaitu di dalam undang-undang sebanyak 40% dana anggaran pemerintah
dinas-dinas harus belanjanya di UMKM atau UKM. Ini kabar baik buat Bapak Ibu semua. Indo Trading telah bersinergi juga, telah berpartner menjadi mitra resmi dari pemerintah melalui program Bela Pengadaan. Apa sih Bela Pengadaan? Bela Pengadaan ini merupakan subkategori dari program LKPP. LKPP itu biasanya kalau orang penawaran tender-tender besar yang miliaran gitu kadang-kadang menggunakan LKPP. Dalam hal ini pemerintah mendorong dan harus mensegerakan anggaran belanjanya dihabiskan belanjanya ke UMKM, produk-produk UMKM diprioritaskan kecuali produk UMKM yang tidak bisa diproduksi di Indonesia itu diperbolehkan. Maka itu apa sih produk-produk yang dijual yang boleh yang akan dibeli pemerintah? Yang pertama salah satunya ya Bapak Ibu ya, itulah jasa. Kemudian catering, pengadaan untuk rapat-rapat dinas, seperti itu. Kemudian stationery, ATK. Nah ini penting nih. Sering banget dinas-dinas ini melakukan quotation atau pembelian juga melalui situs Indo Trading untuk produk-produk ATK. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, kabar baiknya adalah sekarang Indo Trading bisa dibeli oleh pemerintah. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk segera nanti kita bantu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa connect ke pejabat pengadaan untuk melakukan pembelian kepada produk Bapak Ibu sekalian yang ada di Indo Trading, tentunya seperti itu. Nah, program ini telah berlangsung kurang lebih dari bulan Desember 2021 hingga saat ini, dan kita terus mendorong supaya teman-teman UMKM supaya bisa bertransaksi langsung dengan pemerintah melalui program Bela Pengadaan. Bagaimana mekanisme transaksinya? Mekanisme transaksi Bela Pengadaan ada yang pertama menggunakan kartu kredit pemerintah. Apakah pembayarannya cash? Iya, mayoritas pembayaran cash, tapi tetap ada juga yang tetap pembayaran tempo. Pemerintah tetap ada, tapi mayoritas pembayarannya cash. Maka dari itu, Bapak Ibu setelah nanti bisa terintegrasi, biasanya kami akan edukasi supaya bagaimana Bapak Ibu bisa menempatkan harga yang tepat. Jadi pemerintah ini kalau mau beli, harganya pokoknya udah satu deh, udah termasuk pajak, udah termasuk ongkir, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau dia beli, udah harganya harga itu aja. Gak usah ada yang lain-lain, pokoknya udah termasuk include dijadi satu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bermitra resmi dengan Bela Pengadaan, yang mana kita akan terus mendorong hingga ke tempat-tempat di luar Pulau Jawa, yang menjangkau lebih jauh supaya UMKM bisa bertransaksi melalui Indo Trading. Pemerintah juga beli lewat Indo Trading seperti itu. Oke, kemudian next saya kasih gambaran sedikit tentang transaksinya ini ya. Provinsi DKI Jakarta, kemudian paling tinggi valuasinya di Jawa Timur seperti itu. Oke, next. Sebaran transaksinya ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman di lingkungan UMKM BRI, yang diwarnain biru adalah yang lumayan sering belanjanya. Pertama, bisa jadi dia sudah dapat edukasi pejabat pengadaannya untuk belanja di Indo Trading atau di Bela Pengadaan. Bagi wilayah-wilayah yang belum, ya kita tinggal tunggu waktu dari pemerintah setempat supaya sosialisasinya terus dijalankan supaya bisa melakukan pembeliannya secara merata ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Indo Trading sangat mendukung sekali program-program pemerintah supaya UMKM ini kita bisa naik kelas seperti yang tadi disampaikan di awal, supaya bisa berkembang. Karena UMKM ini merupakan fondasi yang paling penting di Indonesia yang saya terima informasi dan datanya seperti itu. Saya dukung terus pokoknya seperti itu. Next. Kita akan masuk ke platform B2B. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa rasa-rasanya belum pernah platform B2B itu apa ya gitu ya. Platform B2B adalah platform business to business. Oke, di next. Jadi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, gitu, Blibli dan segala macamnya salah satunya menjadi platform e-commerce atau belanja retail atau B2C, kita bisa bilang seperti itu ya. Nah, kami konsisten dari 2012 menjadi platform B2B, sedikit perkenalan dengan Indo Trading. Indotrading.com adalah platform B2B yang
salah satunya yang terbesar lah bisa kita bilang seperti itu untuk urusan B2B ya, untuk besi baja, wear mask, bahan kimia, dan lain-lain seperti itu. Dan kita tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana sih menjembatani, sekali lagi menjembatani bagaimana supaya penjual ini jualannya gampang gitu. Misalkan, oh saya susah deh nginput ini, kita ada tim-tim Indo Trading ini yang akan membantu. Jadi sekitar 78 karyawan yang ada di trading akan mensupport aktivitas jualan Bapak Ibu melalui indotrading.com. Oke, next. Alur pembelian di indotrading.com kurang lebih Bapak Ibu seperti ini. Jadi, buyer mengunjungi IndoTrading, supplier terdaftar di IndoTrading, kita pertemukan di satu platform indotrading.com supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Contoh, kita bisa next ya. Kita bisa next. Kita punya begitu banyak katalog produk. Jadi Bapak Ibu yang punya produknya banyak bisa jual banyak juga di IndoTrading apapun jenis produknya. Jasa pun begitu, bisa ditampilkan juga jasanya. Ini katalog produk kami, jadi sebagian saja sebenarnya banyak banget kategori kami yang bisa dipilih. Bapak Ibu juga begitu, ketika Bapak Ibu membutuhkan barang untuk kebutuhan bisnisnya, menunjang bisnisnya, apapun itu, misalkan butuh pipa untuk bangun kantor baru, bangun pabrik, ayo silakan sekarang cari di IndoTrading partner-partnernya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita next, katalog jasa. Katalog jasanya kita juga banyak. Jadi Bapak Ibu nanti akan dituntun lah. Kita senang banget menuntun teman-teman pengusaha yang tadinya nggak ngerti supaya jadi ngerti banget gitu. Apapun itu, karena kita sudah berpengalaman menuntun pelaku bisnis, teman-teman bisnis yang tadinya untuk laptop aja dia masih bingung bagaimana cara mengoperasikannya. Tapi dia sampai mengajarkan dari mulai mengoperasikan laptop sampai dengan bagaimana mereka aktif di sosial media, di platform, dan di tempat-tempat ramai lainnya yang digunakan untuk berjualan, seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian, ini adalah undangan dari saya ketika nanti Bapak Ibu ada kesempatan hadir di event IFBC, di ISBSD Expo. Nanti kita akan ada booth juga di sana, teman-teman UMKM ini franchise, isinya franchise, teman-teman franchise. Oke, next. Nanti saya share linknya ya Bapak Ibu. Langkah transaksinya saya kasih ilustrasi Bapak Ibu di IndoTrading. Jadi rata-rata kebanyakan mayoritas mereka akan mencari di Google, ketik supplier cat propan misalkan. Ketemulah IndoTrading tersebut. Kalau sudah ketemu IndoTrading, dia klik. Inilah next. Hasil dikliknya. Nanti dia diarahkan ke etalase kami. Oh, CV Antara Jaya jual. Oh, CV Harijaya Makmur jual. Sampai ke bawah-bawah itu ada yang jual gitu. Yang pertama, mereka bisa klik nomor telepon yang icon hijau ini. Halo Pak Rahman, CV Antara Jaya ya, saya mau pesen cat kayu propan dong. Mau beli segala macam misalkan. Ternyata si bayar ini transaksi di luar platform itu diboleh-bolehkan saja seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan mengambil fee dari transaksi tersebut. Jadi kalau transaksi di luar platform, kita tidak mengenakan fee. Tapi banyak juga teman-teman buyer yang mereka bilang, saya kurang percaya ya, baru beli pertama kali. Bisa nggak saya transaksi di trading? Sangat bisa. Jadi dia bisa klik minta penawaran, nanti dia masukin ke listingnya, kita akan publikasikan, kasih ke Antara Jaya atau ke semua supplier bisa, untuk ada yang menawarkan, supaya mereka transaksinya di IndoTrading, menggunakan rekening bersama IndoTrading Bapak Ibu, sekalian seperti itu. Jadi lebih murah, lebih aman dan nyaman, seperti itu. Oke, next ya. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan data statistik menggunakan website yang diberikan oleh IndoTrading, seperti itu. Kemudian, next, data statistik seperti ini ya pentingnya. Kemudian next, ada juga informasi tender online atau quotation yang sedang berjalan Bapak Ibu. Ini penting buat Bapak Ibu. Jadi nggak pernah kesepian informasi nih gitu. Jadi selalu kita share tentang informasi pengadaan barang yang sedang berjalan, barang atau jasa. Oke, next. Nah, ini yang mahal juga nih, leads prospect. Leads prospect adalah orang yang mengunjungi akun kita, akun jualan kita. Siapa sih dia?
nama perusahaannya apa sih dia, emailnya apa, teleponnya berapa, kapan sih dia ngunjungin, orang mana sih dia gitu. Ini bisa kita lakukan untuk kita follow up sehingga bisa dia menjadi bagian dari salah satu calon prospek buyer kita seperti itu. Nah ini akan tersimpan abadi lah bisa dibilang seperti itu di dalam akunnya IndoTrading yang Bapak Ibu nanti akan dimiliki seperti itu. Kemudian next, akunnya kita buat multi user, jadi Bapak Ibu bisa menugaskan salah satu tim, kamu nanti ya kalau ada permintaan barang kamu yang balesin ya, nih seperti itu ya. Ini nanti di multi user, nanti kita dampingin seperti itu. Next. Kemudian fitur e-commerce, kabar gembira buat Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang mau menjual dalam kapasitas besar B2B, pembelian dalam kapasitas banyak, atau mau menjual retail, kami sudah sediakan platformnya berupa fitur e-commerce. Jadi sekali ngupload produk, bisa untuk e-commerce maupun B2B. Kalau e-commerce sudah pasti harus mencantumkan harga, pengirimannya pakai apa, ataukah kurir sendiri, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu nanti lengkap seperti itu. Oke, next. Ini adalah salah satu success story Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menggunakan media IndoTrading. Salah satunya saya sebutkan adalah Jaya Utama Santika, yaitu menjual kebutuhan sembako, kebutuhan makanan. Dibilang saat COVID, penjualan perusahaan dia tetap ramai. Alhamdulillah saya katakan makin semangat dengan adanya sukses story seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, saya nanti dibantu tim untuk mengedukasi bagaimana Bapak Ibu bisa berjualan di trading tanpa ada kendala seperti itu, bisa membantu hingga bisa mendapatkan semacam testimoni seperti inilah. Wow, saya sudah berhasil mendapatkan omset seperti itu dari IndoTrading. Ya, alhamdulillah, kita ikut senang banget seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian next, yang terakhir adalah bagaimana sih cara dapetin prospek untuk buyer B2B? Jawabannya yang paling singkat adalah harus muncul dan mendominasi pada halaman 1 Google. Ini untuk B2B ya Bapak Ibu ya. Untuk penjualan dalam kapasitas besar, muncullah di halaman 1 di Google. Kenapa? Karena orang yang mengunjungi Google adalah orang-orang yang sudah minat banget. Jadi begini, kadang-kadang kita sudah posting nih di Facebook, di Instagram, maaf bisa ya muncul di Facebook, di Instagram, kadang-kadang kita sudah klik nih, cuman kita tinggal tiba-tiba nggak tahu kegiatan apa, lupa atau segala macam, belum sempat ngikutin lagi. Kalau kita nungguin iklannya lagi kan itu iklannya dirotasi Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka akan melakukan pencarian di Google. Apapun berita informasi yang dia terima ketika dia minat, rasa-rasanya itu mereka akan menggunakan tools atau platform pencarian yaitu Google untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka mencari distributornya, dia akan klik distributornya. Kalau mereka mencari pengrajinnya, dia akan klik pengrajin awalannya dan sebagainya. Produsennya pun seperti itu, Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya silakan Bapak Ibu untuk melakukan tanya jawab ya. Pertanyaan saya sangat senang banget bisa melakukan tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan di kolom chat, coba saya cek ya Bapak Ibu ya. Dan inilah nomor telepon saya Bapak Ibu. Tadi di depan juga sudah ada barcode saya, jadi bisa di-scan. Tapi ini nomor handphone pribadi saya ya, yang Bapak Ibu bisa save untuk didaftarkan. Dan kabar gembira tadi itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan diberikan bonus. Nanti bisa disampaikan oleh Mbak Grace ya? Atau saya yang sampaikan Mbak Grace? Bonusnya? Boleh, tadi saya sudah sampaikan. Sudah sampaikan kalau Mas ya? Rahman mau sampaikan. Oke, saya sampaikan lagi. Khusus untuk teman-teman di link UMKM yang hadir pada hari ini, benefit tersebut akan kami berikan ke Bapak Ibu bagi yang telah memiliki legalitas perusahaan. NIB-nya ada, SIP-nya ada, atau NPP-nya, KTP atau SIM-nya seperti itu. Jadi akan mendapatkan akun seller yang akan kami fasilitasi supaya Bapak Ibu bisa berjualan secara masif di IndoTrading dan mendapatkan website gratis dari IndoTrading khusus hari ini. Linknya akan di-share di kolom chat bagaimana pendaftarannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya akan ke kolom chat dulu, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, linknya sudah di-share ya. s.id/idtbri. Jadi harus besar ya. IDT BRI-nya harus besar. Kalau nggak besar, dia nggak bisa.
Boleh dibantu Sebentar, juga dengan admin ya untuk dikirimkan linknya di kolom betul. chat. Mbak Oke, Grace, saya izin ya, saya mau bacain yang sudah bertanya ya. Saya boleh. harus lihat dari atas dulu, takutnya sudah dari atas nih. Oke, oke. Bapak Ibu, ayo sembari saya scroll kolom chat, silakan yang mau bertanya langsung ditanyakan saja. Saya senang bisa membantu Bapak Ibu semua di Oh, sesi silaturahmi hari ini. Saya senang banget. Bentar, saya akan bacakan. pertanyaan gitu ya, yang teknis juga nggak apa-apa. Nanti akan dibantu oleh Mas Rahman untuk dijelaskan. Ya, Silakan Bapak betul. Ibu. Saya mulai dari Bu Nita nih pertanyaannya. Salam kenal Bu Nita. Pak Rahman, saya mau bertanya bagaimana ya maksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi. Kurang familiar teknologi. Oke, bisa open mic nggak? Boleh nggak open mic, Mbak Grace? Boleh sekali Boleh Mas. ya? Khusus untuk Bu Nita, silakan open mic. Ya, boleh nggak dikasih clue sedikit bisnisnya apa ya? Halo Bu Oke, Nita. dipersilakan. Bu Nita masih di sini ya. Bu Sepertinya Bu Nita. Nita. Halo Bu Nita. Username-nya Nita aja. Ya, Silakan Bu Nita kalau mau mic juga boleh. ya. Halo Bu Nita. Mana nih Bu Nita? Kayaknya lagi cek mic-nya nih. Bisa banget. Halo Bu Nita. Masih belum on mic Masih ini belum ya? sepertinya Bu Nita. Saya harap Bu Hmm, Nita bisa segera respon nih, soalnya mau lanjut. Halo Bu Nita. Oke. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang sama seperti ini, memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar. Oke, kita perlu tahu dulu bisnisnya apa. Karena saya kasih contoh sedikit, kami juga memiliki perusahaan yang memang dia target marketnya tidak besar. Kebetulan barangnya adalah barang bahan-bahan kimia, tapi bukan kimia umum. Kimia apa ya disebutnya? Food grade mungkin kalau nggak salah. Khusus untuk industri makanan. Jadi yang diposting produknya ya kurang dari 20 item lah yang dia jual. Dan biasanya kami juga tanya, saya pribadi nanya, Pak, sebenarnya jualan bahan kimia yang begini nggak umum, targetnya berapa sih? Gitu, dapat kliennya setahun itu berapa? Ya mereka bilang sih 2-3 sudah cukup, begitu. Jadi kalau kita sudah tahu unit bisnisnya apa, rasa-rasanya kita bisa menyarankan lebih baik seperti apa gitu. Bu Nita masih belum dijawab ya. Semoga Bu Nita jawab. Jadi ini kalau tidak familiar dengan teknologi, nah ini penting. Jangan habiskan waktu untuk bagaimana kita supaya familiar dengan teknologi. Kalau belum, kita ambil jalan ninjanya aja, jalan pintasnya. Kalau Bapak Ibu mau supaya famous, terkenal di IndoTrading, di Google segala macam, ketika orang mencari barang, ya gunakanlah IndoTrading. Berpartner dengan IndoTrading, berkolaborasi dengan IndoTrading Bapak Ibu. Cara ninjanya seperti itu, jalan cepatnya seperti itu istilahnya. Nanti kita akan guidance bagaimana, oh Bapak Ibu ini mah cocoknya begini, nanti tolong di standby seperti ini Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan IndoTrading, kita akan bantu. Kita senang banget bisa bantu. Bu Nita masih belum jawab ya, kita ke Pertanyaan next selanjutnya. ya. Bagaimana jika dari Bu Rena, salam kenal ya Bu Rena di Alumintarti. Bagaimana jika usahanya ada beberapa? Bu Rena bisa di open mic ya? Ada nggak ya Bu Rena nih? Ya, selamat sore. Sore Bu Rena, sehat Bu Rena ya? Dari Dapur Zea Alhamdulillah. ya. Boleh diinformasin Bu, usahanya apa aja Bu? Banyak kayaknya Bu ya. Saya awalnya sabun lerak, Pak. Sekarang karena pandemi itu kan terus turun, kemudian saya beralih ke kuliner. Itu Kuliner. untuk nggih. Terus Google bisnisku perlu saya ganti. Sementara kalau anu kan belum muncul di itu di Google bisnisku. Ya, Gimana? Perlu anu lagi atau gimana ya Pak? Diganti ininya. betul. Kalau usahanya sudah berbeda Bu, Ya, lebih baik dibuat ulang saja. Tapi kalau alamatnya sama,
kemungkinan Google kalau alamatnya sama ya Bu ya? Iya, Kemungkinan- alamatnya sama. Iya, kemungkinan Google mempertimbangkan ini duplikasi Bu, gitu. Oh, terus Dari alamatnya sudah ketahuan. Nanti begitu Ibu daftar dia langsung munculin tuh. oh, Ini usahanya. Terus nama usaha sebelumnya udah ada sebenarnya. Biasanya seperti itu Bu. Tapi lebih baik iya. ya usaha dengan alamat yang berbeda. Kalau mau nanti usahanya itu coba diedit Bu. Google Businessku itu diedit, masuk ke akun Google-nya atau Gmail-nya. Nama Iya. usahanya diedit, nanti Google akan pertimbangin tentang perubahan Oh, tersebut Bu. Seperti itu. oh gitu. Terus isinya juga diganti yang tadinya jualannya apa, sekarang jualannya apa, seperti itu Bu. Gitu. Begitu. Itu agak lama ya, Pak? 7 hari Bu, 7 hari ya? 7 hari. Maksimal Oh, 7 hari seperti itu. Bisa lebih sebenarnya Bu, dari 7 hari. iya. Tergantung dari Google-nya nanti Bu, seperti itu. Oke. Apalagi sekarang kan ada perubahan ya Bu ya tentang Google Businessku atau Google Maps ini, memang dia perlu proses yang agak lumayan Iya. lama. Beberapa orang tapi Bu ya, seperti itu ya, beberapa perusahaan seperti itu. Iya. Terus Terus kemudian usahanya apa lagi Bu selain makanan Bu? saya usahanya ini buat sabun, buat sambal teri, cookies, Hmm, juga apa rendang, bumbu ya, rendang, ya bumbu rawon. ya. Kebetulan ya saya untuk 3 produk itu bisa bertahan 1 tahun Oh ya, dietnya ya. oke oke Bu. Saya sarankan ya itu Ibu ya, untuk produk-produk yang sudah ada, kalau Ibu sudah memiliki izin berusaha, nomor izin Ya berusaha, sekarang kan ada ya, silakan Ibu ada. isi formnya Bu. Oh Nanti gitu saya dan tim akan bantu daftarkan Ibu Rena usahanya ya. supaya bisa di order. Oh iya, tadi saya ketinggalan di Indo Iya, Trading Bu ya. Kalau kita sudah iya, posting, siapa iya, sih yang bisa beli? Tadi kan pemerintah dan swasta dan siapapun bisa beli. Selain iya. itu, produk kita bisa dibeli oleh orang-orang dari luar Indonesia, Bu. Gitu. Oh, Jadi tidak hanya orang Indonesia, karena Indo Trading ini iya. bisa diakses internasional di seluruh dunia. Jadi siapapun yang bisa mengakses Indo Trading, dia Mm, butuh apa ya, arang briket, butuh sambelnya orang Indonesia, butuh iya, rendangnya Indonesia, dia bisa iya. beli Bu. Oh, Tapi kalau untuk hal ekspor, mohon maaf iya. sekali, kami belum bisa menjembatani, paling kita hanya mempromosikannya ke sana, mensupport, Oh, gitu. mempromosikan. Nanti Iya. untuk urusan ekspor nanti ada pihak ketiganya lagi seperti itu Bu. Oh, Mudah-mudahan gitu. ini menjawab Bu Rena. Saya selamat sekali lagi Ibu mendapat akun penjual dan website gratis. Silakan Ibu isi di link yang sudah disampaikan oleh admin tadi. Kalau tidak tahu nanti admin akan berikan lagi ya Bu Rena ya. Iya, Makasih banyak iya. Bu Rena ya. Terima Sehat kasih, terus ya Bu ya. Sukses Pak. usahanya Bu. Semangat Iya. UMKM-nya Bu. Gitu. Terima kasih, Pak. Kemudian Banyak, Ibu Ren. kemudian saya lanjut ya. Silakan. Saya nomor telepon Kakak Kopi Hitam. Nomor telepon saya tadi ya. Belum di screenshot ya, nanti saya coba share lagi. Oke, saya langsung ke sebentar. Asik, alhamdulillah mie ayam Mas Farel. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian dari Bu Mia Sumarni, Kamel, alhamdulillah sudah punya legalitas. Silakan Bu. Sudah mewakili Bu. Sudah ada NIB, halal, haki, PIRT. Silakan Bu. Tinggal apa tuh? KTP atau SIM-nya nanti dilampirkan. Sementara diisi dulu di formnya yang diberikan oleh teman-teman kita di link kami ya Bu ya, seperti itu ya. Nanti kita bantu. Kemudian, makasih Bu Mia Sumarni ya. Kemudian dari Ibu Yulia ya. Ibu Yulia, sebentar ya Bu ya, saya scroll dulu nih. Apakah PIC Sales Indo Trading yang akan upload produk atau bisa langsung sendiri masukin produknya ke Indo Trading setelah terregister? Terima kasih Bu Yulia, pertanyaannya bagus sekali. Bu Yulia, kita di Indo Trading sudah disiapkan tim-tim, termasuk saya sendiri sih. Ini bukan disiapkan, karena mereka udah seneng banget nih, suka bantu-bantuin teman-teman UKM tuh udah apa ya tadi saya bilang hobinya mereka gitu, udah hobi banget. Jadi kalau setelah sudah memiliki akun seller atau akun penjualnya, bisa tim Indo Trading yang memasukkan beberapa ya Bu ya. Kalau Ibu produknya ribuan mungkin kita kayaknya belum begitu sanggup deh gitu. Tapi kalau masih 10, 20 masih bisa kita bantu. Tapi bagaimanapun yang lebih bagus lagi adalah yang memiliki produk tersebut, yang jual produk tersebut yang lebih bagus. Jadi ibu juga bisa memasukkan sendiri produknya secara customize. Mau ditulis, saya cuma terima minimal order 10.000 piece ya. Saya cuma terima 5.000 piece ya. Itu boleh-boleh saja. Nanti kami akan adakan sesi Zoom lagi
untuk caranya ngupload, bagaimana caranya memaksimalkan. Bahkan ketika sudah berjalan membernya atau akunnya sudah berjalan, akun sellernya, kita suka adain gathering mana-mana teman-teman UKM yang sudah berhasil mendapatkan omset seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bu Yulia, jawabannya adalah sangat bisa dimasukkan oleh IndoTrading maupun dimasukkan oleh sendiri. Semoga menjawab ya Bu Yulia ya. Silakan Bu Yulia, selamat karena kalau Ibu Yulia dari PT MI harus sudah ada legalitasnya. Selamat Bu Yulia mendapatkan akses akun seller, kita akan permudah dan mendapatkan website dari indotrading.com. Silakan mengisi di form yang sudah disampaikan tadi di chat ya. Kemudian saya lanjut, situs tidak dapat diakses. Nah ini dia, Bu Ade, linknya coba di tadi yang saya bilang ya, ketik s.id/IDTBRI-nya itu huruf besar semua IDTBRI-nya. Kalau huruf kecil dia bisa, tapi kalau apakah Bu Ade bisa komen nggak ya? Apakah nggak bisa diklik di kolom chat ini linknya? Kalau nggak bisa diklik, itu tadi Bu, coba klik s.id/IDTBRI huruf besar semua seperti itu. Iya, izin Saya Mas lanjut ya, Bu Ade ya. kita kirimkan ya di kolom. Bapak Ibu bisa langsung klik aja linknya. Makasih Mbak Grace ya. Saya lanjut ya ke Pak Heri Salugu. Salam kenal Pak Heri. Saya tertarik tetapi masih mencari-cari produk. Ada saran Mas Rahman? Waduh. Oke Pak, Bapak mau produknya apa? Yang paling seneng Bapak di bidang apa? Silakan Bapak cari di IndoTrading. Kita ada produsen kabel, ada produsen stop kontak, ada Uticon, terus sama Loyal. Kalau pernah lihat colokan mereknya Loyal, kita ada di situ. Terus distributor, supplier juga ada. Seperti itu, Pak Heri ya. Pak Heri berarti belum ada produk ya sampai saat ini ya. Silakan Pak cari di IndoTrading, negosiasi bagaimana bisa jadi agentnya atau supplier seperti itu Pak Heri. Semoga menjawab ya Pak Heri ya. Terima kasih. Ibu Yuni, linknya Pak. Oke, linknya tadi di-share lagi ya Bu ya. Nanti akan berkala di-share ya. s.id/IDTBRI huruf besar IDTBRI-nya. Saya lanjut ke Ibu Rena yang tadi ya. Sudah ya Bu Rena ya. Kemudian kopi hitam lambar. Oke. CV kopi hitam lambar izin yang dimiliki. Oke, kopi hitam ini Bu siapa ya Pak? Siapa ya? Kok nggak ada namanya? Apabila kopi hitam sudah memiliki SIUP NPWP, NIB, silakan Bapak Ibu silakan klik linknya. Selamat mendapatkan akun seller. Ayo kita dukung kopi-kopi Indonesia supaya bisa dinikmati siapapun seperti itu di belahan dunia ini seperti itu dengan masuk di IndoTrading. Halal, BPOM, Haki, good. Nanti kita akan bantu prosesnya seperti itu. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mia yang tadi ya. Kalau saya pakai fasilitas Google Map dikarenakan belum paham benar cara membuat website dan takut berbayar sebab masih home industry. Google Map adalah situs dari Google yang gratis, Bu. Silakan Ibu pakai. Ya, Google, hampir semua produk Google ada gratis ya, Bu. Google Maps, apalagi ya? Google Maps, Google Dokumen, Gmail juga gratis. Banyak, Bu. Jadi, rata-rata gratis, Bu. Silakan Ibu update buat Maps-nya ke usaha Ibu supaya lebih bonafit lah seperti itu. Wah, ada ya ternyata usahanya di sini ya. Oh, cara ke rutenya lewat sini ya gitu Bu. Memudahkan Bu seperti itu. Ayo Bu, saya dukung kalau nanti ada masalah dalam penggunaan Google Maps boleh Bu. Nanti kita ada sesinya juga setelah Ibu sudah terdaftar sebagai akun seller IndoTrading ya seperti itu. Saya lanjut. Baik, masih tinggal 1 menit lagi Mas Rahman. Saya izin. 1 menit lagi ya? Ya. Saya izin untuk pilih aja ya pertanyaan. Boleh. Dari Deodatus Usfinit gitu. Izin bertanya, Pak, dalam menghadapi zaman dengan banyaknya usaha-usaha kuliner maupun usaha-usaha besar, produk atau usaha apa yang pas atau cocok ini untuk dijalankan? Mungkin ada saran. Mungkin ini tadi hampir mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi Pak Deo butuh insight dari Mas Rahman. Sekiranya seperti apa, Mas? Oke. Jadi dalam hal produk-produk kuliner ya, tadi ya. Saya sambil cari deh mana sih chatnya Pak Deodus. Ya, ada di bawah. Paling bawah ya? Ada di bawah sedikit. Yang mana sih ya? Oh iya,
Saya udah dapat izin bertanya Pak, dalam menghadapi zaman dengan banyaknya usaha-usaha kuliner maupun usaha besar, produk atau usaha apa yang pas atau cocok untuk dijalankan mungkin dasar. Oh, oke. Jadi saya nggak tahu nih Pak Deodatus nih sekarang usahanya apa gitu. Ya kan apakah Pak Deodatus tuh mau menentukan bisnis atau memulai bisnis atau apa seperti itu. Saya rasa untuk produk semua punya pangsa pasar sendiri. Terus apakah peluangnya ada yang lebih besar? Saya rasa begini, karena saya coba membuat formula sendiri gitu ya, enggak sendiri sih, bersama teman-teman juga. Kenapa bisnis ini sepi, bisnis ini rame gitu. Ternyata pas kita coba cek, telusuri, ada juga beberapa variabel yang memang tidak dipenuhi. Yang pertama, ketika traffic sudah datang, mereka tidak siap untuk menerima traffic masuk. Contohnya adalah teleponnya terganggu, emailnya dibalasnya lambat, chatnya tidak dibalasnya lambat, seperti itu. Kemudian ketika dia contoh itu untuk retail ya, kalau untuk bisnis misalkan dia punya jasa, begitu call pertama, telepon pertama, si bayar tuh udah tahu, oh ini bukan yang ngerti jasanya nih, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau untuk ditanya saran apa yang cocok untuk dijalankan, sebenarnya ya apa saja sebenarnya cocok. Silahkan dijalankan Bapak. Di mana passionnya Bapak ada, kalau Bapak suka dengan art, ya mulailah jual lukisan. Misalkan contohnya seperti itu. Atau jual seni-seni apa seperti itu. Kalau Bapak suka banget dan ngerti di pertanian, contohnya familiar di kelapa, saya kasih bocoran di Indo Trading, kelapa dan turunannya banyak diminati usaha-usaha di Indonesia maupun di mancanegara. Arang briketnya, cangkangnya, atau apanya lah segala macamnya, banyak banget. Kalau di pemerintahan belakang ini yang paling banyak diorder adalah catering, untuk tadi saya bilang untuk kebutuhan dinas, rapat-rapat seperti itu. Dan berikutnya adalah ATK untuk kebutuhan di dinas-dinas, mesin fotokopi, printer, kertas, segala macam itu. Jadi kalau yang saran apa yang cocok, sebenarnya apapun sebenarnya bisa cocok Pak Deodatus ya. Tinggal Bapak pilih mana yang Bapak rasa saya senang banget nih di bidang ini gitu Pak. Cuman kalau Bapak sudah senang di bidang itu, bingung seperti pertanyaan Bapak tadi yang di atas juga, silakan Bapak cari di trading, suppliernya siapa, kontaklah Pak Deodatus seperti itu. Oke. Jadi itu ya, usaha kuliner, usaha-usaha besar itu kan sebenarnya hanya pembedanya kan mereka harus punya pembeda. Kenapa kebab Bapak Rapi bisa punya sekian banyak cabang, kebab yang ini enggak, itu kan tergantung bagaimana kita mengelola ya. Ya termasuk karyawan itu kan aset, seperti itu kita kelola, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian cara kita tampil di publik seperti apa, mempromosikan kita seperti itu produk-produknya. Yang pasti kita selagi kita jualan, ayo semangat, kita harus jual kemanapun produk tersebut yang cocok. Saya kasih bocoran satu lagi, media yang sangat ramai, yang cocok untuk Bapak Ibu tempati atau isi gitu ya, ini sudah semua orang tahu. Pertama, Google dan teman-temannya, YouTube, apalagi, dan lain-lainnya teman-temannya Google lah seperti itu. Facebook, Facebook Group, Facebook, Instagram, dan lain-lain seperti itu. Kemudian TikTok, kemudian Twitter. Tapi yang familiar itu aja palingan. Di Google, Facebook, Instagram, TikTok. 4 itu Bapak ada di tempat itu, siapapun Bapak Ibu ada di tempat itu, dioptimasi dan konsisten di dalam platform tersebut, insya Allah nanti ada ketemu juga hasilnya. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab Pak Deodatus Usfinit. Itu Mbak Grace. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rahman untuk jawabannya. Menurut saya sih pasti terjawab sekali ya, karena sudah sangat detail gitu ya yang dijelaskan oleh Mas Rahman. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir kalau misalkan nanti setelah webinar ini gitu ya, baru kebayang pengen nanya ke Mas Rahman, jangan khawatir, masih bisa menghubungi Mas Rahman gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita cukupkan dulu untuk tanya jawabnya siang hari ini. Kita akan lanjut ke pemaparan selanjutnya gitu ya. Tadi Mas Rahman juga sempat menjelaskan terkait website. Nah, dari sini kita juga ada platform pemberdayaan digital untuk teman-teman UMKM untuk semakin melengkapi gitu ya kesiapan teman-teman UMKM go digital bareng-bareng. Nah, kita akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Dias yang akan membantu saya menjelaskan terkait link UMKM ini. Silakan Mbak Dias.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang link UMKM. Di sini nih udah ada nih link UMKM. Bapak Ibu mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih link UMKM itu. Jadi link UMKM adalah platform pemberdayaan terpadu UMKM milik Bank BRI yang sekarang nih membernya sudah sebanyak 1,9 juta. Wah, banyak banget nih. Mungkin Bapak Ibu menjadi salah satunya nih, menjadi anggota link UMKM. Bapak Ibu juga bisa menggunakan link UMKM ini secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bapak Ibu bisa langsung nih menggunakan link UMKM melalui website atau mendownloadnya di Google Play Store atau App Store. Nah, setelah itu Bapak Ibu udah tahu nih link UMKM itu apa sih? Nah, kita lanjut ke slider yang besar nih yang tadi gerak-gerak. Mungkin Bapak Ibu juga ingin tahu apa ini slider ini. Jadi di slider ini berisi tentang informasi-informasi terkini dari link UMKM. Jadi tentang webinar-webinar yang akan datang selanjutnya dan lain-lain. Terus di slider besar ini Bapak Ibu juga bisa berkesempatan mendapatkan sertifikasi halal. Jadi dengan Bapak Ibu mengisi data usaha Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan dapat mendapatkan sertifikasi halal. Jadi di sini Bapak Ibu bisa nih melengkapi data usahanya, dan Bapak Ibu siapa tahu nih salah satu dari Bapak Ibu dapat mendapatkan kesempatan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dari pihak BRI Research Institute. Selanjutnya kita masuk lagi nih ke slider yang kecil nih, ada di sebelah kanan, kecil nih, mungil. Jadi Bapak Ibu bisa melihat webinar-webinar apa aja sih selanjutnya yang akan mendatang nih. Jadi di sini sudah banyak nih webinar-webinar di sini nih yang selanjutnya ada apa aja sih. Jadi Bapak Ibu tidak terlewatkan. Selanjutnya di sini juga ada live streaming YouTube. Jadi Bapak Ibu yang ingin menonton kembali dan ingin belajar lagi nih tentang tadi materi dari Mas Rahman, Bapak Ibu bisa menontonnya kembali live streaming YouTube di link UMKM. Atau Bapak Ibu bisa nih yang belum berkesempatan nonton nih di Zoom ini, Bapak Ibu bisa langsung aja ke YouTube-nya link UMKM. Setelah itu Bapak Ibu di sini ada menu rumah BUMN. Di menu rumah BUMN ini Bapak Ibu bisa melihat lokasi rumah BUMN. Di sini sudah ada 58 titik se-Indonesia. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lokasi rumah BUMN yang ada di Jawa Timur, Bapak Ibu bisa mengklik nih, ada di Kota Malang. Bapak Ibu bisa mengetahui mulai dari nomor telepon dan alamat. Setelah itu, di menu rumah BUMN juga Bapak Ibu bisa melihat jadwal pelatihan per lokasi. Jadi di jadwal pelatihan per lokasi ini Bapak Ibu bisa mengetahui jadwal pelatihan per lokasi sesuai tempat tinggal yang Bapak Ibu tinggali. Misalnya Bapak Ibu tinggal di Bekasi, Kota Jawa Barat nih. Bapak Ibu ingin mengetahui ada pelatihan-pelatihan apa aja sih yang ada di Bekasi. Bapak Ibu bisa melihat di jadwal pelatihan per lokasi. Selanjutnya di rumah BUMN juga ada jadwal latihan nasional. Seperti yang sedang kita selenggarakan ini adalah jadwal pelatihan per nasional. Jadi Bapak Ibu bisa nih, banyak banget nih list jadwal latihan nasional yang akan ada selanjutnya. Dan Bapak Ibu juga mungkin tidak mungkin untuk ketinggalan. Di sini sudah kami siapkan kalender, jadi Bapak Ibu bisa catat nih di kalender Bapak Ibu ada kapan sih ada webinar selanjutnya nih Bapak Ibu. Misal di tanggal besok nih di 28 ada webinar apa, dan hari Senin juga ada webinar. Selanjutnya kita masuk ke menu media. Di menu media ini ada sub menu yaitu berita, video, dan figur inspiratif lokal. Di menu berita ini Bapak Ibu bisa melihat berita-berita nih seputar usaha Bapak Ibu, seputar bisnis, tips and trik, dan lain-lainnya. Dan di sini sudah kami klasifikasikan, jadi tidak ada nih berita-berita tentang gosip-gosip terkini nih yang sedang marak-marak di TV. Selanjutnya di menu media juga ada video. Jadi Bapak Ibu yang tidak dapat kesempatan nih, misal Bapak Ibu sibuk, susah membacanya, jadi Bapak Ibu bisa menontonnya video ini. Ini juga video yang Bapak Ibu bisa tonton untuk meningkatkan usaha Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di menu media juga ada figur inspiratif lokal. Di figur inspiratif lokal ini, Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu bisa belajar dari figur-figur yang jauh dari internet, handphone, dan lain-lainnya nih, yang udah
belum digital, tapi dia bisa membawa usahanya itu go nasional dan go internasional. Selanjutnya, ada menu komunitas. Nah, di menu komunitas ini Bapak Ibu bisa berjejaring sosial dengan komunitas-komunitas lain. Misalnya, Bapak Ibu ingin termasuk nih di komunitas UKM Jawa Barat. Bapak Ibu bisa langsung aja nih join atau masuk menjadi anggota komunitas UKM Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu bisa sharing cerita-cerita tentang usaha Bapak Ibu atau seputar bisnisnya Bapak Ibu ke UKM-UKM yang ada di Jawa Barat nih. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui masalah satu sama lain, jadi Bapak Ibu bisa cari solusi atau saran dan lain-lain. Selanjutnya kita ke menu UMKM Smart. Di menu UMKM Smart ini banyak banget menunya, tapi saya akan jelasin satu persatu. Dari menu pelatihan. Di menu pelatihan ini ada assessment UMKM. Bapak Ibu akan mengisi scoring sebanyak 12 aspek. Jadi Bapak Ibu akan mengisi survei nih sebanyak 12 aspek. Nih, di sini aspeknya banyak banget, pertanyaannya banyak banget, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya secara dicicil. Jadi satu persatu Bapak Ibu bisa isi ini secara pelan-pelan aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Semisalnya Bapak Ibu terakhir mengisi di nomor 3, tetapi Bapak Ibu ada acara di luar atau ada mendadak urusan di luar, Bapak Ibu bisa langsung meng-close atau menutupnya aja. Jadi semisalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan kembali, nah Bapak Ibu nggak usah khawatir karena nomor 1, 2, 3 sudah tersimpan dan Bapak Ibu akan mengisi nomor 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu selesai mengisi survei ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat hasil survei yang di mana Bapak Ibu akan mengetahui usaha Bapak Ibu itu sudah masuk ke kelas mana, ada kelas tradisional, berkembang, dan modern. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui nih, Bapak Ibu sudah masuk ke kelas mana untuk usaha Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa menjawab survei-surveinya secara jujur, gak boleh bohong di tentang usaha Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui apa keunggulan dan kelemahan usaha Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa melihat nih aspek keunggulan dan kelemahan Bapak Ibu. Yang warna hijau ini nih, ini adalah aspek keunggulan Bapak Ibu. Untuk warna merah, aspek kelemahan, dan untuk warna hitam itu aspek Bapak Ibu yang sudah bagus dan Bapak Ibu bisa tingkatkan kembali. Nah, selanjutnya di sini juga kami mempunyai acara itu Semarak UMKM Naik Kelas. Jadi Bapak Ibu dengan mengisi scoring, Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan smartphone yang akan diundi setiap bulannya atau saldo link aja yang akan diundi per minggunya. Dan ini periode masih panjang sampai 30 November. Selanjutnya di menu UMKM Smart lagi, setelah Bapak Ibu mengetahui nih aspek kelemahan dan keunggulan Bapak Ibu bisa meningkatkan lagi nih aspek kelemahan-kelemahan Bapak Ibu dengan di modul soft kompetensi. Di modul soft kompetensi ini sudah kami bagi per kelas, jadi Bapak Ibu, semisalnya Bapak Ibu masuk ke kelas modern nih, Bapak Ibu bisa, kan sudah tahu aspek kelemahan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tinggal belajar aja nih, aspek-aspek ini nih untuk meningkatkan aspek kelemahan Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke modul pelatihan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum tahu materinya dikirim atau enggak, materinya dikirim kemana. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rahman tadi sudah kami ada nih di modul pelatihan UMKM. Jadi Bapak Ibu tinggal aja ke website link UMKM, di modul pelatihan UMKM sudah kami upload, udah ada materinya, dia Bapak Ibu bisa belajar lagi, baca-baca lagi gitu. Selanjutnya kita ke menu ultramikro. Di menu ultramikro ini sama ya Bapak Ibu, di sini modul pelatihan untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di sini ada menu konsultasi. Nih, tadi banyak yang nanya kan sama Mas Rahman, tapi masih ada yang belum terjawab. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi, Bapak Ibu masih bisa bertanya lagi ke Mas Rahman untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain nih, Bapak Ibu boleh banget konsultasi langsung ke Mas Rahman yang akan dijawab oleh Mas Rahman melalui admin kami. Selanjutnya, di menu UMKM Smart juga ada literasi keuangan. Di literasi keuangan ini adalah pencatatan keuangan. Jadi Bapak Ibu nih yang belum terbiasa untuk mencatatkan keuangannya, Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang untuk mencatatkan transaksi-transaksi Bapak Ibu sekalian atau keuangan-keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat setelah Bapak Ibu mencatatkan transaksi keuangan ini, Bapak Ibu akan bisa melihat laporan keuangan, laporan laba rugi,
dan lain-lainnya. Jadi dalam pencatatan transaksi ini Bapak Ibu itu bisa mencatatkan membiaya pendapatan atau piutang, utang, dan lain-lain. Selanjutnya, di menu UMKM Smart itu juga ada simulasi kredit. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan nih kredit usaha rakyat, Bapak Ibu berpikir, berapa ya estimasi cicilan per bulannya? Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, di sini kami mempunyai perhitungannya untuk estimasi cicilan bulanan. Semisalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman sebesar 10 juta dengan bunga per bulanan 0,5% selama 12 bulan. Jadi, Bapak Ibu mendapatkan estimasi cicilan bulanannya sebesar Rp891.667. Selanjutnya nih, menu UMKM Smart udah habis, kita masuk ke menu etalase. Di menu etalase ini bukan e-commerce, tapi ini katalog digital yang kami sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload. Jadi Bapak Ibu nih punya produk makanan, minuman, Bapak Ibu bisa nih upload di sini, dan Bapak Ibu yang lain nih, misalnya ada yang menarik nih untuk makanannya, Bapak Ibu bisa membelinya langsung. Sudah kami sediakan fitur WhatsApp-nya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi jika ada pembeli nih yang ingin membeli dagangan Bapak Ibu atau produk Bapak Ibu, tinggal ke fitur WhatsApp-nya aja. Jadi tinggal di chat aja nih, Bu, saya mau beli gitu. Aduh, gampang banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengupload nih produk-produk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita ke menu profile. Setelah Bapak Ibu menjadi anggota Link UMKM, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu anggota, yang dimana nih kartu anggotanya jika Bapak Ibu klik akan muncul barcode yang jika Bapak Ibu scan akan langsung menuju ke etalase. Jadi Bapak Ibu nih beruntung banget nih yang sudah menjadi anggota Link UMKM. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mempromosikan dagangan atau produk usaha Bapak Ibu nih, tinggal upload aja nih barcode-nya. Jadi Bapak Ibu yang lain nih yang menarik nih atau suka sama produk Ibu Bapak Ibu, tinggal scan aja nih untuk barcode-nya. Jadi langsung bisa membelinya. Gitu. Selanjutnya, untuk sertifikat ada di menu akun, yaitu langsung ke sertifikat saya. Jadi di sini setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Tapi sebelum itu Bapak Ibu juga harus mengisi mini survei terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nih, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, tapi sebelumnya harus mengisi mini survei terlebih dahulu. Di sini izinkan kami untuk membantu Bapak Ibu menjadikan UMKM yang naik kelas. Sekian dari saya kembali ke Mbak Grace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Dias untuk pemaparannya ya terkait Link UMKM. Itu dia tadi Bapak Ibu sekalian, platform pemberdayaan digital gratis yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Tidak hanya untuk nasabah BRI, tapi benar-benar untuk semua pelaku usaha di Indonesia gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dimanfaatkan segala fiturnya. Ini untuk sama-sama kita bareng-bareng ya, saling bantu, saling support. Kita pengen semua UMKM Indonesia naik kelas. Oke, untuk menutup acara kita gitu ya di hari ini, kita akan sama-sama main games terlebih dahulu, seperti yang tadi sempat saya jelaskan gitu ya. Bapak Ibu akan ada hadiah untuk 2 orang yang berhasil menjawab kuis gitu ya, pertanyaan kuis kita di sore hari ini. Jadi boleh kita sama-sama main games dulu sebentar aja 5 menit gitu ya. Boleh ditayangkan teman-teman panitia untuk cara bermainnya seperti apa. Oke, ini dia teman-teman semuanya, kita akan sama-sama mengikuti kuis gitu ya. Ada kuis berhadiah Mentimeter nama permainannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh Bapak Ibu pertama-tama boleh untuk scan dulu ya, ada barcode di sebelah sini, boleh di scan aja. Atau Bapak Ibu bisa ke www.menti.com. Jangan lupa untuk masukkan kodenya di 62173927. Oke, kalau sudah bergabung Bapak Ibu sekalian, saya punya persyaratan khusus yang harus Bapak Ibu penuhi gitu ya, harus ditaati. Boleh di next? Oke, syaratnya gitu ya, tata cara mengikuti kuis kita sore hari ini, Bapak Ibu sekalian diwajibkan gitu ya, untuk mengganti atau menggunakan username-nya saat bermain ini dengan format
nama underscore nomor handphone WhatsApp yang aktif gitu ya. Contohnya Chandra underscore 081 315 16486 gitu. Jadi dipastikan sekali namanya dan juga nomor teleponnya itu benar gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu kalau sudah mengganti username-nya dengan benar, nanti Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan secara cepat dan juga tepat. Oke. Nah, nanti saya akan mencari 2 nilai tertinggi yang akan saya kasih hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan syarat namanya harus sesuai dulu ya. Kalau nggak sesuai, nggak akan bisa dapat hadiah. Gitu, oke? Kita masih tunggu 1 menit lagi nih. Kita masih punya waktu ya, 1 menit lagi kita masih tunggu. Bapak Ibu kalau masih mau bergabung, silakan. Di sini sudah ada 14 UMKM ya yang udah bergabung. Kita akan main games bareng-bareng sore hari ini. Pertanyaannya seputar yang dijelaskan oleh Mas Rahman tadi dan juga yang dijelaskan oleh Mbak Dias. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah memperhatikan dengan baik harusnya bisa jawab dengan benar gitu. Oke. Kita akan mulai bareng-bareng, boleh kita lanjut. Kita akan sama-sama mulai games kita di sore hari ini. Ada 5 pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian, jadi harus cepat jawabnya. Jempolnya harus siap-siap ya, harus cepet banget jawabnya. Oke, kita akan mulai bareng-bareng. Sudah ada 18 UMKM gitu ya, peserta yang akan bertanding sore hari ini. Oke, boleh kita akan mulai bareng-bareng. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ya, siap-siap Bapak Ibu ya. Pertama dulu, ya oke. Tunggu sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada kesalahan teknis, jadi siap-siap. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini dia, tujuan digital marketing adalah A. Mendukung branding, B. Mahal dan tidak efisien, C. Menurunkan penjualan. Baik, gampang banget, harusnya bisa jawab ya semuanya ya. Oke, Bapak Ibu yang ada di kolom chat, jangan dikasih bocoran ya, kita biarkan teman-teman semuanya berlomba-lomba dulu. Oke, betul, 20 orang semuanya berhasil menjawab A. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, apakah lebih sulit gitu ya, kita akan lihat bareng-bareng. Harus lebih cepat ya, ini kalau pertanyaannya gampang, jadi harus lebih cepat Bapak Ibu sekalian jawabnya. Oke, ide penulisan yang dibuat untuk periklanan sehingga lebih menarik yaitu disebut apa gitu ya? Handwriting, copywriting, atau page writing. Ini juga gampang banget, tadi sudah disampaikan sama Mas Rahman. Oke, betul, jawabannya adalah B, copywriting ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan next ke pertanyaan ketiga. Ini udah mulai agak meningkat ya kesulitannya ya. Jadi harus lebih fokus lagi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, berikut adalah macam-macam digital marketing kecuali Google Ads, Facebook Ads, atau Mall Ads. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, betul. Ini berarti semuanya nyimak nih, hebat ya. Semuanya benar-benar perhatiin ya. Ya jawabannya adalah Mall Ads. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini seputar link UMKM ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Dias. Kita akan masuk fitur link UMKM yang untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional, dengan pakar-pakar, yaitu disebut apa? Pelatihan, klinik link UMKM, atau etalase. Nih, ini juga gampang banget nih Bapak Ibu. Harusnya bisa ya jawabannya. Oke, betul. Jawabannya adalah klinik link UMKM. Terakhir, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Kita akan lihat bareng-bareng. Ya, fitur link UMKM yang berisi mengenai informasi dalam bentuk berita, video, dan juga figur inspiratif lokal. Disebut apa? Media, komunitas, atau pelatihan. Ada berita gitu ya, ada video. Itu kira-kira apa sih jawabannya?
Ya, betul banget. Jawabannya adalah media. Oke, kita akan lihat langsung ya ranking secara langsung yang akan terlihat. Oke, nah ini keren nih, semuanya pakai nama dan juga nomor handphone ya. Kita lihat nih rankingnya ada yang berubah. Oke, ini dia untuk ranking pertama ada Hans gitu ya. Ranking kedua ada Astia, itu kalau nggak salah saya baca. Oke. Tunggu dulu Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana, nanti sebentar lagi kita akan menunjukkan gitu ya hasil pemenangnya, kalkulasi hasil pemenangnya, yang tadi juga kita punya foto terunik, kira-kira siapa yang menang, belum tahu ya, nanti kita akan umumin. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kembali saya mengingatkan, ada hadiah spesial dari Indo Trading gitu ya, ada pembuatan akun seller dan juga website gratis di Indo Trading, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link yang ada di kolom chat. Mungkin boleh dibantu teman-teman panitia dikirimkan lagi gitu ya linknya, nanti Bapak Ibu boleh sekali disimpan linknya gitu ya, atau langsung diisi aja saat ini juga boleh banget gitu ya. Jangan disia-siakan kesempatan gratis ini ya, luar biasa banget, khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini dan punya legalitas usaha ya. Jadi dipastikan sekali Bapak Ibu, pastikan dulu sudah punya legalitas usaha, jadi baru silahkan untuk mengisi link yang ada di kolom chat seperti itu. Oke, kita akan sama-sama melihat gitu ya pengumuman pemenang kita di sore hari ini. Kalau sudah selesai, boleh langsung kita tayangkan bareng-bareng. Kembali juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk absensi dan juga sertifikatnya bisa langsung diunduh ya di platform Link UMKM. Ya, sekali lagi untuk sertifikat dan juga absensi bisa dilakukan langsung di platform Link UMKM gitu. Jangan lupa juga manfaatkan fitur-fitur kita secara gratis ya Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk ke pengumuman pemenang gitu ya di hari ini edisi Bangun Branding Bisnis dengan website gitu ya bareng Indo Trading. Oke, next kita akan masuk untuk pemenang foto terunik di sore hari ini. Kita ucapkan selamat kepada Mbak Miah Sumarni dari Camel Cake and Cookies. Oke, ini dia bawa produknya ya, lucu banget ya. Selamat sekali lagi Mbak Miah Sumarni. Kita lanjut untuk pemenang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini dia untuk pemenang Mentimeter tadi sesuai ranking dari sistem gitu ya. Yang mendapatkan hadiah di webinar hari ini ada Hans dan juga Astia. Jadi dimohon Bapak Ibu sekalian, para pemenang ya, tadi 3 orang pemenang ini dipersilahkan untuk bisa menghubungi tim dari Link UMKM untuk bisa kita cairkan gitu ya hadiahnya. Boleh di next untuk nomor teleponnya, bisa menghubungi ke sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh pemenang boleh langsung konfirmasi ya hadiahnya ke nomor telepon ini di 087 88 9-nya 3 kali 0829. Oke, boleh di screenshot ya Bapak Ibu sebelum kita tutup acara kita sore hari ini. Oke, sudah? Oke deh. Terima kasih sekali Bapak Ibu Sobat UMKM Brilian untuk semangatnya, antusiasmenya gitu ya. Dari awal sampai sore hari ini, semangatnya dijaga terus gitu ya, sangat antusias. Pertanyaannya tadi cukup banyak juga. Teman-teman juga stay dari siang sampai sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman UMKM yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rahman yang sudah bagi insight yang luar biasa. Ilmunya itu kaya banget loh. Ini dikasih dengan gratis buat teman-teman sekalian. Terima kasih sekali Mas Rahman, sehat-sehat terus, sukses terus. Amin, makasih. Amin. Teman-teman UMKM juga sukses terus ya, semangat terus. Kalau ada kendala apapun yang perlu disampaikan, jangan sungkan untuk menggunakan fitur klinik UMKM ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita sudahi acara kita di sore hari ini. Saya Grace Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mas Rahman. Oke, mari semuanya.
Scoring UMKM naik kelas dari BRI adalah suatu sistem evaluasi diri untuk peningkatan dan keberlanjutan usaha. Scoring UMKM naik kelas dari BRI ini ditujukan untuk pelaku UMKM dan nasabah. Tahapan scoring UMKM naik kelas dari BRI sangat mudah diikuti. Setelah berhasil login atau masuk ke link, kemudian masukkan data KTP, data diri, dan kode OTP. Selanjutnya, lengkapi profil Anda dengan foto. Cek kompetensi usahamu dan isi survei. Setelah itu, akan muncul hasil survei dan jangan lupa unduh sertifikatnya ya. Apa aja sih keuntungan dari scoring UMKM naik kelas dari BRI? Pertama, kita jadi tahu skala dan kelas usaha yang dijalani dalam 12 kriteria. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari usaha yang dijalankan. Mendapatkan pelatihan dari BRI untuk meningkatkan skala dan kelas usaha. Bukan hanya mendapat pelatihan gratis, kita juga akan diberi kemudahan akses perbankan, di mana BRI adalah bank yang banyak memberikan bantuan permodalan. Tunggu apa lagi? Yuk, segera registrasikan diri dan usaha Anda di scoring UMKM naik kelas yang dipersembahkan oleh BRI. Bagi pelaku UMKM yang ingin memaksimalkan pendapatan sekaligus usahanya naik kelas, saatnya bergabung bersama Link UMKM, sebuah online platform yang dapat diakses via website dan aplikasi pada smartphone, dan dibuat dengan tujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu. Dengan bergabung di Link UMKM, dapatkan 4 manfaat. Bisa dapatkan update informasi, bisa menggunakan menu pelatihan, konsultasi dan literasi keuangan untuk mengembangkan usaha, bisa mempromosikan produk di etalase digital, dan bisa bergabung ke dalam komunitas untuk memperluas jaringan usaha. Cara bergabung ke Link UMKM. Untuk menjadi anggota Link UMKM, caranya mudah. Cukup dengan registrasi langsung di linkumkm.id dengan mengisi data diri dan profil usaha. Untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan, setiap UMKM akan dievaluasi menggunakan aplikasi scoring UMKM naik kelas agar sesuai kebutuhan dan profil usahanya. Beberapa menu utama yang tersedia di Link UMKM antara lain: Rumah BUMN. UMKM bisa mendapatkan informasi terkait rumah BUMN seperti titik lokasi rumah BUMN terdekat, data rumah BUMN, produk unggulannya, serta jadwal pelatihan per lokasi maupun nasional. Media, UMKM bisa update informasi terkini seputar kewirausahaan, inovasi dan pengembangan produk, kondisi ekonomi, program pemerintah, serta kisah figur inspiratif lokal. UMKM bisa berjejaring dengan sesama UMKM di seluruh Indonesia, bergabung dalam satu komunitas yang memiliki kesamaan karakteristik atau lokasi, menambah wawasan dalam berbisnis, serta berdiskusi. UMKM Smart memberikan program pemberdayaan UMKM berdasarkan hasil aplikasi scoring UMKM naik kelas. Etalase. UMKM bisa mempromosikan produknya di menu etalase. Dashboard. Menu dashboard merupakan sistem informasi untuk pengumpulan data bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan program UMKM Indonesia. Bagi UMKM binaan BUMN maupun umum, segera bergabung dan kembangkan usahamu di Link UMKM. Dengan kunjungi website linkumkm.id atau download aplikasinya.